BSS, Smart Grid. Nah, jadi untuk kali ini teknologi-teknologi tersebut akan dikupas pada sesi panel diskusi ini dengan tema teknologi baru untuk transisi energi. Kebutuhan energi yang bersih dan berkelanjutan dalam menghadapi krisis iklim global telah memunculkan minat dalam mengembangkan teknologi alternatif. Dalam konteks ini, teknologi hidrogen, BESS, supergrid, dan bioenergi muncul sebagai beberapa solusi inovatif. Diskusi panel kali ini mendatangkan para ahli dari tiap teknologi tersebut untuk memaparkan perspektif mereka dan berdiskusi mengenai perkembangan serta potensi dan risiko penerapan tiap teknologi di Indonesia. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita undang moderator pada sesi ini, Bapak Satrio Suandiko Prilianto, selaku GIZ Energy Program Advisor. Selanjutnya, kami undang para panelis. Yang pertama, Ibu Kamia Handayani, selaku EVP of Energy Transition and Sustainability PT PLN Persero. Selamat datang, Ibu. Selanjutnya, kami undang Ibu Pranitya Swastiastu, VP Business Development of Low Carbon Solution and Future Business, PT Pertamina Power Indonesia. Silakan menuju ke panggung. Selamat datang, Ibu. Dan kita juga ada panelis yang bergabung secara online. Mungkin bisa dicek apakah sudah terhubung panitia, panelis-panelis kita yang bergabung secara online. Mungkin bisa sekalian ditampilkan. Yang pertama ada Bapak Adhika Widya Paraga, Team Leader Hydrogen Study of PSE UGM. Lalu Ketua Asosiasi Biogas Indonesia, Bapak M. Abdul Kholik. Dan yang terakhir, pendiri National Battery Research Institute NBRI, Prof. Dr. Renat Evi Kartini. Baik, selanjutnya selamat datang Ibu dan Bapak. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Satrio, silakan. Terima kasih Mbak Dini. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, Pak Adhika, Prof. Evi, Pak Abdul Kholik yang hadir secara online, dan di sini juga ada bersama saya Bu Prima dan Bu Kamia. Pertama perkenalkan diri dulu, nama saya adalah Satrio Suandiko Prilianto, biasa dipanggil Satrio, saya adalah advisor dari GIZ. Selamat datang kembali saya ucapkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis sehingga untuk sesi kali ini agak sedikit mundur. Gitu. Izinkan untuk sebelum kita memulai sesi kali ini, saya buka dengan pantun ya, untuk sedikit mencairkan. Pagi-pagi ke Kempinski, pulangnya mampir ke GI. Selamat datang di sesi diskusi teknologi baru untuk transisi energi. Ya, di sesi ini seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dini ya, bahwa kita akan membahas mengenai emerging technologies atau teknologi baru, teknologi-teknologi yang relatif masih baru gitu ya untuk diimplementasikan di Indonesia untuk menunjang dekarbonisasi dari keempat teknologi. Ada 4 teknologi di sini yang mewakili teknologi dari pembangkitan, transmisi, penyimpanan, dan juga utilisasi ya, yaitu adalah teknologi biogas, supergrid dan smart grid, kemudian baterai dan hidrogen. Hidrogen bersih di sini, dalam artian di sini hidrogen bersih. Nah, untuk sesi kali ini, di sini ada Pak Adhika Widya Praga akan memberikan presentasi mengenai overview dari keempat teknologi tersebut. Kemudian dari panelis-panelis yang ada di sini akan memberikan informasi mengenai status perkembangan teknologi-teknologi tersebut serta peluang dan tantangan dari perspektif implementer. Nah, tanpa berlama-lama lagi saya akan memberikan waktu kepada Pak Adhika. Silahkan Pak Adhika untuk presentasi. Nah, terima kasih Pak Satrio. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak Abdul Kholik, Bu Kamia, Prof. Evi, dan Bu Prima. Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami sedikit bercerita tentang overview ya untuk emerging technologies ini. Jadi specifically biogas, smart grid ya, smart grid dan baterai dan hydrogen. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan.
kemudian Sumatera Jawa Interconnection 100 kV, terus kemudian Bali Lombok ya 150 kV. Jadi ini kalau misalkan kita bisa buat agar super grid, smart grid bekerja sama gitu ya, itu akan sangat baik ya untuk dapat distributed VRA system di Indonesia. Next please. Oke, jadi untuk challenges-nya ya, jadi sistem kita sekarang sangat dependent fossil fuel gitu ya, dan kita ada low predictability ya untuk generation open demand. Terus current sistem di Indonesia itu minimum energy storage gitu ya, dan tidak ada national integrated grid. Dan kita tidak ada smart metering system, dan sekarang ini masih closed market. Cuman memang opportunity-nya cukup banyak untuk mengembangkan ya smart grid ini. Jadi kita bisa optimize adopsi renewables karena ya special yang intermittent ya. Kemudian bisa energy saving, terus kemudian flexible system, dan ini bisa self healing sama ada participant encouragement ya untuk private sama residential sectors. Next please. Oke, teknologi berikutnya adalah battery gitu ya. Jadi baterainya adalah prevailing technology untuk electric energy storage gitu ya. Jadi dulu kita punya lead acid battery ya untuk kendaraan gitu ya. Lama-lama kita mengembangkan energi rechargeable ya, dari nickel cadmium, nickel metal hydride gitu ya. Nah sekarang best available teknologinya lithium ion gitu ya, untuk memperoleh energy density yang paling baik gitu ya. Tentu saja ada trade off antara specific power, specific energy, cost ya, safety gitu ya. Namun ini semakin lama semakin besar ya power density maupun energy density-nya ya. Jadi harapannya apalagi beberapa perusahaan kayak seperti Toyota mengembangkan solid state battery ya. Jadi ada banyak potensi ke depannya untuk teknologi baterai. Next please. Maaf Pak Dika, boleh dipercepat sedikit Pak? Yes. Oke, siap. Oke, dan kita tahu bisa digunakan di berbagai macam hal gitu ya. Jadi BESS itu adalah battery energy storage system, maupun untuk kendaraan, portable storage dan sebagainya. Kita sudah melihat sedikit overview ya mengenai keempat teknologi tersebut. Memang challenge utamanya di sini adalah waktu ternyata, karena memang waktu yang cukup singkat untuk menjelaskan keempat teknologi tersebut sehingga agak sulit ya Pak untuk bisa memberikan informasi yang lebih detail mengenai keempat teknologi tersebut. Yes. Nah, tapi kita di sini ada 4 expert dari setiap representatif teknologi tersebut. Nah, untuk yang pertama ini nanti saya akan memberikan waktu kepada Pak Muhammad Abdul Kholik yang join secara online. Pak Pak Abdul Kholik, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Iya, apakah suara saya bisa didengar? Bisa Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Silahkan slide-nya biar cepat, nanti tidak perlu saya panjang lebar, tapi key point nanti teman-teman peserta bisa melihat dari paparan saya. Sudahkah? Iya, sebentar Pak. Oke, sudah ya. Iya, terima kasih undangannya. Saya Muhammad Abdul Kholik, Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam dan Nukliran di BRIN. Salah satu bidang yang dibahas di tempat kami adalah terkait energi, sumber daya energi, mineral dan pertambangan, di samping yang lain-lain juga. Kemudian juga saya Ketua Asosiasi Biogas Indonesia. Lanjut. Bahwa biogas itu sangat scalable ya, jadi kita bisa lihat dari skala rumahan, kemudian komunitas yang lebih besar lagi gitu, sampai ke skala industri gitu ya, skala pabrik. Jadi rasanya cukup fleksibel gitu apabila Indonesia bisa terus mengembangkan biogas, apalagi tadi kita bisa lihat potensinya banyak sekali gitu ya di Indonesia sebagai negara agrikultur gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ini sekarang saya ingin meminta masukan atau inputan tanggapan dari
Bu Kamia, gitu yang sudah ada di sebelah saya untuk teknologi smart grid dan super grid. Silahkan Bu Kamia. Baik, terima kasih banyak sebelumnya atas undangan kepada PLN untuk turut hadir di acara ini. Mungkin langsung saya mulai ya. Jadi mungkin sebelum ke bagian super grid, saya ingin menyampaikan konteksnya terlebih dahulu kenapa super grid dan smart grid dibutuhkan di PLN. Karena PLN itu sudah memiliki target untuk mencapai net zero emissions di 2060 dan banyak teknologi-teknologi baru yang memang untuk jangka panjang perlu untuk diadopsi sehingga kita bisa mencapai target net zero tersebut. Mungkin saya langsung ke sini. Nah, ada dalam upaya untuk mencapai net zero, untuk mencapai energy transition, untuk melaksanakan energy transition ini, kalau dari sisi energi kita harus melihat ke dalam 3 tujuan utama dari penyediaan listrik gitu. Yang pertama memang harus secure dan juga kualitasnya itu harus benar-benar dijamin. Nah, ini yang mungkin banyak diadres oleh aspek teknologi tadi ya, emerging technologies ini bagaimana bisa memastikan bahwa keandalan pasokan listrik itu tetap terjaga. Itu merupakan salah satu dari tujuan penting penyediaan listrik. Kemudian yang kedua dari sisi harga dia harus terjangkau gitu, affordable. Nah, ini berarti emerging technologies yang biasanya mungkin di awal-awal biasanya kalau masih skala-skala yang masih pilot atau misalnya masih skala kecil itu masih mahal, tapi begitu adopsinya sudah dalam large scale, sudah at scale, maka dia akan perlahan-lahan menjadi affordable. Kemudian juga yang ketiga adalah tentu yang saat ini memang menjadi salah satu prioritas juga adalah bagaimana memastikan bahwa penyediaan listrik ini memperhatikan aspek environmental sustainability. Nah, karena PLN ini sebagai korporat, selain ketiga aspek itu harus tetap menjaga juga bagaimana secara korporat kesehatan finansial dari PLN ini bisa tetap terjaga. Jadi termasuk dalam ketika kita melakukan transisi energi, mengadopsi energi-energi baru, mengadopsi teknologi-teknologi baru termasuk super grid and smart grid, kita juga harus memastikan bahwa kesehatan finansial kita juga tetap terjaga. Nah, salah satu hal tentang transmission atau super grid, kami mengistilahkannya green enabling transmission line, karena transmission ini kan dibutuhkan untuk mengevakuasi daya atau sumber energi terbarukan ke pusat demand. Karena kalau energi terbarukan itu kan berbeda dengan fosil. Kalau kita akan membangun PLTU atau gas, itu kita bisa membangun di dekat dengan pusat demand-nya. Jadi misalnya kita punya demand-nya kan biasanya di perkotaan, maka kita akan dekat relatif, bisa kita bangun relatif dekat dengan perkotaan untuk gas khususnya ya, gas itu sangat mudah. Nanti sumber energi primernya bisa ditransportasikan ke lokasi tersebut. Nah, tetapi kalau kita berbicara renewable energy, khususnya yang base load, yang memang kita harapkan bisa menggantikan kapasitas PLTU atau gas karena sumbernya itu kontinu ada seperti geothermal, kemudian hydro, itu lokasinya itu di tempat-tempat tertentu di mana potensi dia berada dan itu seringkali letaknya ternyata jauh dari demand sehingga super grid atau green enabling transmission line itu merupakan critical enablers untuk bisa mengevakuasi mengevakuasi sumber-sumber energi terbarukan tersebut ke pusat demand. Nah, tetapi karena dia itu infrastruktur, untuk transmission line itu infrastruktur, maka dia kalau dari sisi keekonomian itu nggak begitu atraktif. Jadi makanya kalau transmission itu kan yang bangun memang PLN dan biasanya loan-nya itu dari concessional loan, jadi dari pinjaman-pinjaman yang berbunga rendah karena memang mungkin sulit untuk dikomersilkan ya, dia beda. Kalau misalnya membangun renewable energy masih bisa dibangun oleh swasta dengan mereka bisa mendapatkan IRR yang bagus gitu ya. Tetapi kalau transmission dia banyak kendala juga pada saat proses pembangunan, baik itu sosial, pengadaan lahan gitu ya, sehingga memang itu membutuhkan banyak support dalam pelaksanaannya. Jadi ini mungkin sebagai gambaran apa saja yang dibutuhkan support untuk bisa menjalankan transisi energi. Tadi dari sisi teknik, mungkin saya lebih fokus ke yang technical enablers-nya.
Super grid, smart grid merupakan dua teknologis yang memang kita sangat butuhkan untuk menjadi key enablers dalam perjalanan energy transition kita. Tentu energi baru dan renewable energy juga menjadi fokus kita, dan juga low carbon technologies yang lain seperti carbon capture and storage, kemudian hydrogen yang tadi sudah dijelaskan juga di awal ya. Nah, ini kira-kira gambaran untuk bagaimana ke depan sistem kelistrikan yang bisa mengevakuasi sumber-sumber energi terbarukan dari sumbernya ke pusat demand. Jadi saat ini yang sudah terkoneksi adalah dari Jawa dan Bali. Jadi pusat demand di Indonesia itu memang terpusatnya itu di Jawa dan Bali untuk pusat konsumsi listrik. Sekitar 75% dari konsumsi listrik nasional itu di Jawa dan Bali. Nah, nanti sumber energi terbarukan di Jawa dan Bali itu, khususnya yang base load itu lama-lama akan habis ya, geothermal, hydro, sehingga memang diperlukan evakuasi dari sumber-sumber di luar Pulau Jawa. Dan nanti akan dimulakan dengan interkoneksi antara Sumatera dan Jawa, tadi sempat disinggung di paparan pertama. Kemudian nanti dalam jangka panjang juga akan ada interkoneksi dengan pulau lainnya. Smart grid tadi sudah disinggung, sudah dijelaskan ya di awal. Memang kalau kita ingin mengadopsi large scale variable renewable energy, jadi tadi kan ada dua jenis renewable energy. Yang pertama base load. Kalau base load itu dia menyediakan assured energy, jadi energi yang bisa diandalkan karena ada terus ya, hampir sepanjang waktu ada terus. Kalau hydro ada terus, tapi ketika saat musim-musim tertentu juga seperti musim kemarau ini juga bisa berkurang. Geothermal sangat stabil energi yang dihasilkan. Nah, itu base load. Tetapi ada juga renewable energy yang sifatnya tuh variabel atau yang memiliki karakteristik intermittency. Jadi dia fluktuatif gitu. Nah, ketika menghadapi fluktuasi ini yang dulu fluktuasi ini hanya terjadi di sisi demand, sekarang juga terjadi di sisi supply, maka diperlukan grid yang memang lebih cerdas daripada yang konvensional. Nah, ini yang harus kita bangun, yang sudah mulai kita bangun untuk bisa mengadopsi renewable energy yang lebih besar di masa yang akan datang. Sehingga berdasarkan high level assessment yang sudah kita lakukan, dengan adanya super grid dan smart grid, kita akan mampu meningkatkan adopsi large scale renewable dari sebelumnya hanya sekitar 5 gigawatt di perencanaan awal, tetapi dengan kita strengthening gridnya dengan smart grid gitu ya, bukan hanya grid tapi juga dari sisi power plant dan digitalization, kemudian dari sisi end customer-nya juga ada seperti advanced metering infrastructure. Ini akan bisa menambah skala adopsi variabel renewable energy sehingga bisa menjadi bisa kapasitas yang dimasukkan ke sistem dari 2023 sampai 2040 itu bisa mencapai 28 gigawatt. Mungkin itu sih tanggapan dari saya ya terhadap materi yang kita bahas hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kamia atas penyampaian materinya yang luar biasa tadi tanggapannya. Bahwa memang ya untuk super grid dan smart grid ini sebagai key enabler ya. Saya di sini melihat sebagai key enabler untuk kita bisa meningkatkan bauran energi terbarukan, terutama yang biasa disebut sebagai variabel RI gitu ya Bu, atau VRI. Tadi dari sedikit perhitungan yang sudah dilakukan bisa meningkatkan bauran VRI sampai 28 gigawatt gitu. Ini sangat menarik sekali. Kemudian sekarang kita ada di penanggap ketiga, panelis ketiga, Profesor Evi. Profesor Evi, apa sudah terkonek? Bisa mendengar suara saya? Ya, sudah. Ya, bisa dengar juga? Bisa, terdengar dengan jelas Ibu. Ya, silahkan Bu untuk tanggapannya mengenai status pengembangan baterai di Indonesia dan juga sedikit mungkin masuk ke peluang dan tantangan ya pengembangan baterai di Indonesia. Silakan Prof. Akan ada industri baru dan juga akan ada disruption technology dan semuanya kita harus siapkan. Next please. The impact daripada baterai industri juga kepada ekonomi Indonesia akan meningkatkan baik dari GDP-nya juga state revenue-nya juga daripada labor-nya ya. Tapi tentu saja nanti akan saya sampaikan labor yang mana dulu gitu ya. Karena kita harus mempersiapkan industri baterai dan
teknologi baru, jadi labornya juga perlu ada education. Next please. Intinya baterai menjadi core technology untuk mencapai daripada transisi ini dan broaden energy access around the world. Ya, jadi ini baterai itu jadi core technology. Kita nggak bisa bilang EV kalau nggak ada baterainya. Gitu. Kita nggak bisa renewable, ya perlu juga baterainya. Jadi baterai menjadi kunci dari teknologi mencapai transisi ini. Next please. Apa saja ada opportunity dari sustainable industry ini, ya mungkin ada cukup banyak, tapi mungkin di sini saya akan tiga hal, ya. Next please. Next please. Ya, yang pertama kita kaya dengan nikel, ya. Jadi selalu investasi itu meningkat karena sekarang kenapa kepada nikel ini, karena nikel merupakan bahan bagian daripada cathode material yang sangat dibutuhkan, ya. Tadi sudah disampaikan Pak Andika, ini makin tinggi nikelnya itu kapasitinya makin tinggi, ya. Next please. Kita memiliki cadangan nikel 2,7 million metric ton, ya, dan terbesar di dunia. Tapi menurut kami ini tidak cukup gitu. Kalau if we have only nickel ore, what for gitu. Next please. Jadi ini saya menyampaikan di CNBC, maaf nikel saja belum cukup buat jadi RI, jadi raja baterai listrik global. Karena nikel ore ini harus dibuat dan melalui smelter menjadi mixed hydroxide precipitate, kemudian harus ada pengolahan lagi melalui HPAL menjadi nikel sulfat. Nah, nanti dari nikel sulfat, kobalt sulfat, magnesium sulfat kita bisa menjadikan precursors. Kemudian dari prekursor tersebut kita masih membutuhkan negara lain, yaitu membutuhkan lithium untuk menjadi cathode, ya. Setelah itu bisa jadi baterai. Tapi bisa kita lihat di sini added value-nya dari ore misalnya sampai prekursor itu bisa 30 kali, dan katode itu bisa sampai 50 kali, menjadi baterai 150 kali. Jadi kuncinya Indonesia bisa menjadi raja baterai jika bisa mengolah nikel ore itu bisa menjadi sampai baterai material, cathode material, ya. Oke, next please. Nah, kemudian aplikasinya di mana saja ini? Baterai demand itu dari mulai yang kecil buat kita portable, ya, portable devices yang watt hour, sampai juga untuk rumah, ya, sampai kereta api, sampai untuk industri, sampai tadi juga untuk mungkin yang floating generation dan sebagainya. Ini sangat mendukung gitu. Jadi ini baterai ini menjadi kunci teknologi. Next please. Ya, tadi kita bicara nikelnya. Nah, kita mempunyai sumber-sumber energi, sudah disampaikan sama bicara sebelumnya. Tapi mungkin kita lihat solar energi contohnya. Di Indonesia itu punya kapasitas 207 gigawatt hour, tapi baru dipakai hanya 0,15 gigawatt out of 207. Jadi ini sangat peluang sangat besar, ya, untuk menggunakan renewable ini. Tapi memang kita harus belajar dari beberapa negara, contohnya di Australia itu diberi insentif untuk yang mau residensial itu menggunakan solar panel gitu. Ya, mungkin nanti di sini ada PLN, mungkin you have to consider about this, ya. Kalau kita ingin menuju keseluruhannya renewable. Next please. Ya. Jadi tapi ini masalahnya kalau kita on grid siang hari, tapi kalau kita malam hari kita tidak memiliki short gitu, ya. So if you have more energy, you have to store in power wall. Jadi di power wall itu kita gunakan nanti malam hari. Atau kalau off grid itu sama sekali tidak terkait dengan PLN, kita harus membuat namanya storage, ya. Jadi storage ini dibuatnya dari mana? Ya dari baterai, ya. Oke, next please. Inovasi juga kita ada kerjasama dengan Komatsu, bagaimana sekarang alat-alat berat itu semua beralih dari lead acid ke lithium baterai, karena lithium baterai itu sangat ringan dan tahan lama. Kalau kita menggunakan lead acid itu paling 1-2 tahun itu udah maksimum, ya, maintenance-nya cukup mahal. Tapi kalau mungkin dengan lithium baterai ini kita bisa lebih dari 5 tahun, ya, apalagi kalau LFP bisa sampai 8 tahun. Inovasi lain ini juga kita coba di kapal Basarnas, ada yang sekarang dibuat itu bagaimana elektrifikasi dengan baterai juga, sehingga untuk paling tidak elektrifikasi untuk AC-nya, untuk modul untuk kulkas dan listriknya itu bisa pakai solar energi, sedangkan motornya masih memang menggunakan solar. Jadi ini alhamdulillah ada 16 kapal yang sedang kami proses pembuatan baterai off grid sistemnya dengan solar panel. Next please. Maaf, Nah, kemudian Profesor ini juga Evi. sangat
Ya, Bisa ya, dipercepat. boleh. Ya, boleh. Ya, yang ini yang penting juga transportation sector. Ya, next please. Jadi kalau kita lihat EV baterai itu kalau kita buka di dalamnya itu isinya ribuan baterai kecil, ya. Oke, jadi baterai ini menjadi sumber energi di mana baterai kecil tadi mengandung nikel, ya. Next please. Kemudian selain baterai, kami sangat tertarik karena di Indonesia ini masifnya itu adalah two wheels, ya. Jadi kita mempelajari apa sih yang terjadi baterai swap di Indonesia gitu ya untuk dua kendaraan roda dua. Next please. Jadi yang kami dapati di current situation-nya itu adalah ini baterai pack yang ada di motor ya di bawah. Ada 48 brand di Indonesia dan semuanya itu belum memiliki standar. Standar ada mungkin dari SNI tapi belum terkait volume dan sebagainya sehingga ini memiliki yang berbeda-beda baik volumenya, outputnya, ya baik juga weight-nya dan sebagainya juga baterai swapping facility-nya. Jadi hal ini juga harus menjadi concern mungkin PLN dan juga mungkin SDM dan sebagainya supaya nanti ada keseragaman di mana tidak banyak orang tidak pemilih-milih gitu ya. Jadi ini yang mungkin sekarang menjadi isu standarisasi untuk baterai pack untuk two wheel ini. Next please. Oke, next please. Ya, jadi perlu standar ya, RI perlu standar ya supaya nanti itu semuanya pakai apapun seperti sekarang ke Pertamina ngisi bensin bisa apa saja. Next please. Ya, ini salah satu kami menguji baterai pack yang ada di pasaran dan ada juga ternyata kalau kita uji semuanya itu masih banyak di bawah yang manufacture ya. Jadi ini juga we have to be concerned karena baterainya ini masih banyak diimport langsung pack gitu ya. Next please. Dan kita perlu hati-hati gitu ya. Jadi ini safety concern tadi performance test and safety concern. Kalau kita tidak hati-hati, kita ini akan ada bahayanya ya. Kalau satu ada failures, ini bisa ada thermal runaway sehingga terjadi propagation. Jadi ini juga safety concern perlu diberikan kepada usernya, kepada provider dan sebagainya. Next please. Oke, ini salah satunya banyak masalah. Kalau kurang hati-hati, next. Oke, nah untuk memikirkan standarisasi ini kami baru hari Senin kemarin mengundang dari Kemenperin, dari BSN dan juga dari Kemenkomarves dan beberapa asosiasi industri baterai untuk mendiskusikan kemana sih baiknya Indonesia ya. Ini Pak Deputi BSN menyampaikan juga memang harus ada kesiapan daripada kesepakatan dari para industri baterai kendaraan motor ini untuk kemana inginnya Indonesia ya. Kami juga mengundang dari Korea sebagai satu benchmark saja. Next please. Yang terakhir adalah kita human resources, ini penting menjadi top of the mountain yang harus kita didik untuk persiapkan untuk menuju transisi ini. Karena bukan cuma transisi tapi kita mendidik SDM-nya. Next please. Ya, jadi ya kami concern sehingga kami juga mengadakan training ya baik dari hulu juga untuk lecturer tentang RDE skill development juga kepada para industri karena memang ini ternyata belum banyak paham baterainya itu seperti gimana gitu ya dan ini sangat-sangat pada IBC, Pertamina dan sebagainya pada mengikuti ini. Next please. Ya ini yang minggu lalu juga ternyata baik Sukupindo, Sofir karena mereka harus melakukan nanti testingnya ya yang standarnya. Jadi saya kira pelatihan ini saya kira penting ya. Next please. Dan yang terakhir ini ya saat ini saya makanya tidak bisa hadir langsung sedang ada industrial training khusus untuk PLN Persero dan setelah banyak diskusi ini Bu Handayani ya ada ya ternyata mereka sangat senang sekali karena yaitu baterai ini penting dan mereka juga harus belajar dan kami juga mengundang ahli-ahlinya untuk mempelajari pack itu gimana nanti kalau sudah dipasang bagaimana untuk pengujian standar dan sebagainya. Mungkin dari saya itu saja terakhir mungkin terima kasih untuk kesempatannya. Ya, terima kasih Profesor Evi. Ini luar biasa sekali. Ekstensif sekali ya memang yang sudah dilakukan oleh Profesor Evi dan teman-teman dari NBRI. Di sini saya sedikit mengambil beberapa poin-poin penting gitu ya bahwa
salah satu key point ya atau poin utama dalam pengembangan baterai di Indonesia adalah untuk human resources sendiri dan juga ya cooperation atau kerjasama antara stakeholder ya, karena kalau misalkan kita melihat industri baterai apalagi Indonesia yang sedang berusaha untuk menjadi leader atau pemimpin gitu ya di dalam pengembangan baterai di dunia, itu kita harus punya koneksi yang baik ya dari upstream sampai downstream gitu. Jadi dari mulai mining sampai ke human resources bahkan. Iya, terima kasih Profesor Evi. Ini untuk yang terakhir sudah hadir bersama kita di sini Bu Prima. Bu Prima ini dari PT Pertamina Power Indonesia. Silahkan Bu Prima untuk memberikan tanggapannya mengenai pengembangan hidrogen di Indonesia. Terima kasih, selamat siang semuanya. Ini saya kebetulan hari ini hadir on behalf of Pak Danif, CEO kami kebetulan tidak bisa hadir hari ini. Kita bicara sedikit tentang energi transition. Sebenarnya kalau untuk di Pertamina sendiri mungkin hydrogen ini satu dari beberapa inisiatif yang dilakukan ya. Nanti ada sedikit cerita di belakang presentasi ini. Nah, mungkin untuk hydrogen sendiri sebagai latar belakang kenapa sih kita kok larinya ke hydrogen gitu. Kalau kita melihat di perkembangan saat ini apalagi kemudian dari Paris Agreement semuanya sudah mulai fokus ke net zero emission, ke dekarbonisasi dan lain sebagainya. Kita lihat di sini bahwa fokus memang banyak untuk energy transition akan banyak di bagian electricity dan juga pengembangan atau mungkin bukan pengembangan teknologi baru ya, tapi mencari hal yang sebenarnya sudah ada tapi dieksplor lebih jauh yaitu green hydrogen. Nah untuk electricity-nya sendiri sekarang sudah mulai bertambah gitu diskusi mengenai dan pengembangan PLTS, hydro, pengembangan geothermal juga dan juga wind farm. Kita lihat di Southeast Asia itu sekarang yang tadinya contohnya ngomong onshore wind sekarang sudah mulai ngomong offshore wind. Di Indonesia juga kita lihat ya kita sudah ada onshore wind, sekarang mau ada floating solar PV. Jadi itu salah satu juga kenapa hal kita selain tetap fokus di pengembangan NRE, tapi kita juga ada pengembangan future business yaitu dalam hal ini green hydrogen. Nah ini juga kita pelajari dari market in general ya di seluruh dunia udah mulai ini ada inisiasi di Eropa, di Amerika sudah mulai ada yang membuat green hydrogen. Mungkin yang terdekat dari Indonesia kebetulan kemarin sempat lihat ada beberapa showcase di Thailand ini sudah ada yang mulai bikin green hydrogen, hydrogen untuk penggunaan transportasi. Dan bahkan di Singapura sudah mulai bilang untuk penggunaan green hydrogen untuk pembangkitnya dia di co-firing dengan PLTG. Jadi memang di Asia Tenggara bahkan sudah mulai diskusi mengenai gimana sih green hydrogen bisa diaplikasikan di berbagai industri di masing-masing negara. Kalau kita bicara mungkin yang agak terdekat dengan perusahaan kami ini, Pertamina sendiri, aplikasi hydrogen sebenarnya sudah banyak digunakan ya Bapak Ibu sekalian, kayak misalnya di refinery, mungkin di beberapa pembangkit yang memang memerlukan hydrogen buat cooling generationnya gitu. Nah, yang kita coba sekarang untuk perkenalkan lagi nih sebenarnya green hydrogennya itu dan juga penggunaan hydrogen di beberapa fleet seperti misalnya kalau untuk transportasi di shipping. Karena ini beberapa industri yang kami lihat agak susah ya untuk dekarbonisasi dari melihat industrinya sendiri. Misalnya contohnya kalau untuk refinery kan membutuhkan listrik yang stabil gitu. Kita tidak mungkin tiba-tiba pakai PLTS aja, tapi akan disupport dengan hydrogen misalnya jadi baterai atau dengan baterai gitu. Kombinasi-kombinasi ini kita harus mulai pikirkan gitu. Opsi lainnya adalah tentu saja mengganti beberapa material yang digunakan. Dalam hal ini adalah hidrogennya sendiri. Beberapa kilang di Pertamina ini kan memang masih menggunakan dari SMR ya, dari natural gas. Nah ini kita sedang perkenalkan apakah bisa untuk digunakan green hydrogen. Dan green hydrogen ini dari mana? Saat ini kita lagi coba untuk dilakukan sendiri yaitu dari beberapa plant geothermal yang dimiliki oleh Pertamina. Yang lain mungkin di sini kalau shipping kita udah tahu kalau green ammonia itu sudah mulai bisa dipakai ya. Cuma kalau hydrogen ini mungkin masih perlu studi, tapi itu juga sesuatu yang kita lagi lihat. Yang terdekat untuk transportasi adalah kendaraan. Jadi ini bisa digunakan untuk truk atau untuk forklift kalau misalnya di area-area pabrik atau juga untuk kendaraan passenger. Nah ini adalah nanti kita cerita sedikit di belakang Bapak Ibu sekalian.
Nah, untuk bangun green hydrogen ini kan sebenarnya kalau secara teknologi mungkin tidak bisa dibilang barang baru sekali ya Bapak Ibu. Untuk hydrogen sendiri sudah banyak yang dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Electrolyzer sebenarnya kami juga di area kita sendiri itu sudah ada yang pernah bikin. Jadi memang teknologi sudah agak lama, tapi sekarang orang mulai kembali fokus karena memang ini lebih dibutuhkan dan bisa menjadi opsi dekarbonisasi khususnya untuk industri-industri yang agak susah untuk melakukan dekarbonisasi secara independen. Nah, kenapa kita ngomongin teknologi sekarang? Walaupun teknologi sudah lama, ini seperti barang baru lagi gitu. Jadi kita memang harus adaptasi dan menaikkan demand-nya ya supaya bisa harga-harga untuk capex-nya ini lebih kompetitif. Sebagai praktisi kita di sini sudah mulai mencoba melihat opsi-opsi apa aja sih yang bisa dilakukan dan bagaimana caranya supaya ini harga ini bisa compete kalau dibandingkan misalnya dengan grey hydrogen. Apalagi sekarang pengguna-pengguna ini kan masih belum terlalu, nggak semuanya aware lah dekarbonisasi, net zero emission segala macam. Jadi pathnya memang harus bertahap, tidak bisa kita kayak langsung mendadak ganti dengan implikasi harganya lebih tinggi. Nah ini dengan asumsi bahwa green hydrogen ini berkembang bertahap, at certain point of time itu harganya akan cukup kompetitif untuk dibandingkan dengan si green hydrogen tersebut. Ini meneruskan yang gambaran tadi saja. Oke. Nah, sebagai green hydrogen sebagai yang dianggap sebagai teknologi baru dan kemudian diimplementasikan khususnya di Indonesia, kami sudah melihat beberapa aspek yang kemungkinan bisa digunakan atau bisa dibantu ya dari berbagai pihak supaya untuk beberapa tahun ke depan ini harganya bisa cukup kompetitif dengan green hydrogen. Kenapa saya bilang dari tadi itu kompetitif terus, nanti ada ceritanya sedikit di belakang. Untuk sekarang kami lihat untuk yang namanya baru itu memang untuk bicara dengan financing pasti pertanyaannya apakah ini teknologinya sudah proven atau tidak. Makanya untuk diskusi ke lender itu sangat kita perlukan gitu untuk memperkenalkan teknologi ini, untuk memperkenalkan bahwa memang ini marketnya sustain supaya bisa diterima. Untuk teknologi juga advancement walaupun memang sudah ada electrolyzernya, kita harapkan kedepannya itu akan lebih efisien sehingga produksinya juga akan lebih baik dan harganya juga bisa lebih murah. Yang berikutnya adalah ya capacity building. Kalau di Indonesia kan kebetulan untuk beberapa hydrogen sudah digunakan beberapa industri ya, jadi itu tidak terlalu complicated. Yang mungkin kita mau angkat di sini adalah untuk penggunaan transportasinya sendiri. Transportasi hydrogen of course ada, tapi intinya adalah mereka membawa hydrogen itu sendiri untuk transportasi, tapi bukan digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan tersebut. Nah ini kami diskusi juga dengan beberapa kementerian untuk memastikan safety guidance di Indonesia ini seperti apa, karena untuk di luar sebenarnya sudah ada ISO yang bisa kita ikutkan, bisa kita adaptasi, tapi memang perlu pengenalan lebih lanjut untuk bagaimana ini implementasi dan digunakan di area ini ya yang lebih luas gitu, nggak cuma sebagai pilot project. Untuk Pertamina sendiri tadi sebelumnya seperti kami ceritakan waktunya sudah mulai habis. Jadi Pertamina tidak hanya melakukan hydrogen Bapak Ibu sekalian untuk energy transition, kami beberapa di upstream ada inisiatif untuk CCUS, tadi ada bicara dengan baterai itu kami ada anak perusahaan yang namanya IBC itu juga di mana bergabung dengan PLN dan juga Antam dan MindID ini untuk supply chain baterai end to end untuk EV, ada motor listrik. Kemudian yang terakhir kemarin untuk carbon trading yang baru di launching sama IDX, di situ Pertamina juga ikut andil dalam penjualan karbon tersebut. Untuk renewable-nya sendiri tentu saja kami terus fokus untuk beberapa area yaitu yang PLTS dan juga wind farm, dan tentunya tidak kalah adalah yang geothermal yaitu yang dilakukan oleh PGE which is anak perusahaannya untuk PNRE. Untuk kegiatan sendiri yang hydrogen ini beberapa proyek yang sedang kami inisiasi. Ada beberapa proyek yang merupakan pilot project, dalam arti ini adalah proyek yang masih dilakukan dalam internal Pertamina sendiri seperti yang di Ulu Belu. Ini kita coba untuk dari green hydrogen dari geothermal yang akan digunakan oleh salah satu kilang Pertamina sendiri yaitu Pertamina Kilang Pelaju. Karena mereka memang sudah menggunakan hydrogen sebelumnya yaitu grey, kemudian kita coba untuk pindah ke green. Nah ini yang tadi saya bilang kompetitif karena dalam diskusi ini dan beberapa perhitungan proyek yang kita lakukan di sini harganya memang masih lebih murah
grey hydrogen dibanding green hydrogen, dan itu kadang cukup jauh, apalagi kalau kita misalnya sudah mulai berpikir tentang transportasinya ya, karena beberapa green hydrogen yang diambil misalnya kalau kita buat dari geothermal itu penggunaannya mungkin tidak di area tersebut, sedangkan geothermal tuh lokasinya kan cukup jauh ya. Nah itu harus dipikirkan juga bagaimana nge-transport green hydrogen ini ke area yang customer dan itu dilakukan dengan aman. Yang sekarang kita lakukan ini yang kita coba juga untuk di Jakarta adalah mobility, yaitu ini ini hydrogen untuk kendaraan umum, kendaraan truk atau logistik, dan juga nanti akan diekspand ke passenger car. Ini penggunaannya untuk sementara akan kita coba di lingkungan Pertamina, yaitu beberapa fleet kami yang memang sudah ada gitu ya. Nanti kita coba ganti untuk green hydrogen dan lihat performance kayak gimana. Saat ini sedang dalam prekonstruksi, lalu kita lagi lihat mana lokasi yang cocok untuk dibikin ini. Tentu saja dengan mengkonsider beberapa aspek yang tadi yang tidak kalah pentingnya, yaitu safety untuk di area sekitaran tersebut. Yang masalah mengenai pembangkitan ini seperti yang saya bilang tadi, untuk di Singapura yang paling dekat ini ada beberapa pembangkit yang memang minta co-firing untuk green hydrogen. Kita sedang eksplor, juga lagi diskusi dengan PLN apakah bisa untuk kerjasama mengenai pembangkitannya sehingga bisa menekan biaya produksi dan bisa kompetitif untuk pengiriman green hydrogen tersebut ke Singapura. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bu Prima atas paparannya dan juga tanggapannya. Tadi memang kita melihat juga ini hidrogen sudah mendapatkan interest ya dari secara global, di global market gitu, bahwa hidrogen ini bisa dilihat sebagai langkah dekarbonisasi hard to abate sektor ya Bu ya. Dan tadi memang kalau dari praktisi sendiri, dari perspektif Pertamina, beberapa bottleneck yang ada gitu tadi, bahwa ada competitive financing yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah technological advancement, funding untuk early stage development. Tentunya ini Indonesia masih belum punya teknologi ya, walaupun tadi sudah disebutkan bahwa memang teknologi hidrogen ini bukan teknologi yang baru-baru amat gitu ya. Dan juga untuk capacity building human resources-nya itu sendiri. Nah ini saya mohon maaf, saya nggak bisa memberikan kesempatan banyak-banyak untuk kepada para audiens yang ada di sini untuk bertanya karena waktunya sudah habis sebenarnya. Cuma saya memberikan satu kesempatan, mungkin ada yang ingin bertanya. Ya Bapak yang di depan ini silahkan. Terima kasih dengan disediakannya waktu walaupun singkat. Yang pertama kepada Bapak Muhammad Abdul Khalik ya. Beliau saya tahu sudah cukup lama bergelut di bidang bioenergi. Mungkin ini sekedar masukan atau mungkin saran saja, karena kendala yang dihadapi oleh small medium enterprise, pengembang-pengembang di lapangan itu adalah masalah equity. Modal yang tidak ada sehingga pada saat dia harus mengembangkan untuk melakukan invest saja mungkin tidak cukup dananya. Nah, jadi mungkin tolong dipikirkan ke depan bagaimana peranan BRIN atau pemerintah atau negara-negara donor bisa membantu membuatkan FS-nya yang bankable. Sehingga pada saat bank itu melihat proposal pengembangan biogas di daerah yang jauh, bukan di Pulau Jawa umumnya, ini kan sumbernya banyak di daerah-daerah pedalaman ya, hutan atau kelapa sawit. Jadi perlu ada semacam kajian yang dilakukan oleh tim ahli. Satu. Yang kedua untuk Profesor Evi ini, minta maaf saya senang sekali Ibu sudah banyak terjun di bidang kajian elektrik, mungkin baterai ya. Sementara kita juga punya saingan. Kalau teknologi hidrogen ini ternyata sukses, tentu ini sebagai energi storage yang bisa dipakai sebagai bahan bakar, tadi saya dengar dari presenter terakhir. Nah, bagaimana ini Ibu bekerja sama, berkolaborasi supaya jangan berkompetisi, makin saling memperkuat, karena baterai itu ada masalah juga. Setelah umurnya terpakai 3-5 tahun, itu mau dikemanakan waste lithiumnya itu? Apakah bebas saja dibuang ke tempat sampah atau di recycling? Nah ini mungkin kami juga ingin dengar nih bagaimana planning dari para peneliti untuk memanfaatkan waste dari baterai tadi. Kemudian untuk PLN ini tadi saya dengar Ibu sangat challenging sekali untuk membangun super grid atau national grid atau smart grid, whatever the name. Yang jelas hari ini belum ada interkoneksi grid dari Sumatera Selatan ke Pulau Jawa, itu real.
idenya sudah zaman 10 tahun yang lalu. Kayak dengar akan bangun high voltage transmission 500 kV dari Muara Enim bareng ke Jawa, tapi ternyata yang dibawa batu baranya saja, diserahkan ke Suralaya, dibangunlah pembangkit di sana. Jadi grid itu nggak pernah muncul. Nah, sehingga kalau ada oversupply di Jakarta, Jawa, Bali kan sudah hampir spending reserve-nya mungkin sekitar 10%. Nah, jadi kita nggak bisa jual listrik kemana-mana. Apalagi dari Sumatera ke Kalimantan, Kalimantan ke Jawa, walaupun sumbernya banyak di Kalimantan, sumber bahan beban itu atau industri ada di Jawa. Untuk evakuasi dari sana tentu tidak mungkin kalau tidak ada infrastrukturnya. Nah, bagaimana strategi Ibu berbicara dengan Bappenas atau dengan SDM supaya cita-cita ini terrealisir? Kalau enggak, sumber-sumber energi terbarukan yang berada di pulau-pulau di daerah timur, Papua atau Maluku atau daerah NTB itu nggak bisa dievakuasi ke Pulau Jawa. Sementara kemampuan daya serap beban atau energi di daerah timur itu kecil sekali, tidak ada industri. Semua industri berada di Pulau Jawa semuanya. Jadi ini kayak ya serba susah. Sampai hari ini tidaklah heran kalau target bauran energi kita tahun 2025 yang katanya janji dulu 23%. Tadi saya lihat presentasi di pagi hari baru tercapai 12-13%. Tidak mungkin dalam waktu 2 tahun kita nambah 10%. Jadi impossible. Nah, ini fakta di lapangan, ternyata memang demand and supply ini mana yang duluan ini? Nunggu demandnya naik dulu baru supply bisa dibangun, atau supply dulu dibangun, demandnya nanti naik. Nah, kalau tidak ada subsidi intervensi dari negara, rasanya tidak mungkin. Nah, sementara kami pun sadar bahwa APBN kita juga ya terbatas sekali. Jadi ini dilematis sekali situasi yang ini, tapi harus diselesaikan. Bagaimana caranya ya tentu nih bapak-bapak yang di Bappenas, ibu-ibu yang di ITB atau yang di SDM mungkin bisalah mencari terobosan-terobosan dibantu dengan negara-negara mitra pembangunan kita, entah dari Jerman, atau dari Eropa, atau dari mana. Nah, terakhir dengan Ibu Prima ya, mengenai hidrogen. Ini hanya informasi aja untuk Ibu. Sebenarnya teknologi electrolyzer bukan teknologi rocket scientist. Saya waktu SMP juga cemplungkan aja 2 kutub, 1 katode, 1 anode ke air, keluar tuh oksigen sebelah kiri, sebelah kanan hidrogen. Nah, itu sudah dilakukan oleh kawan-kawan inventor di Bandung. Nanti bisa saya kasih referensi. Mereka membuat sendiri di botol kayak botol termos, reaktornya kecil, vesselnya kecil. Dia ambil energinya dari baterai yang dipasang di depan mobil. Kemudian gas hidrogennya itu dialirkan dengan pipa kecil ya, selang, kemudian diinjek ke dalam manifold ke mesinnya, entah itu Toyota, Kijang atau Avanza, dan sudah dites Bu, udah lebih dari 20-30 mobil dia pakai sendiri, tapi tidak dimintakan approval atau persetujuan dari kementerian karena syaratnya sangat-sangat ketat sekali, belum uji emisinya, belum SNI-nya, harus bawa ke BRIN, nggak punya uang dia untuk melakukan itu semua, akhirnya dia pakai sendiri dan dites dengan kendaraan sendiri. Dia tes dari Bandung ke Surabaya, dia bilang ada datanya, dia saving 40% pembelian bahan bakar. Kalau tadi Rp1.000.000 dia harus beli bensin, ternyata dengan teknologi yang dia blending, gas oksigen yang dia buat sendiri ditaruh di bagasi, kemudian dia jalankan mesinnya, saving udah pasti. Karena tidak bakar BBM, diganti oleh hidrogen. Cuma hidrogennya diambil dari energi baterai itu saja. Ternyata menurut dia dari sisi expand dia bisa saving 40%. Nah, ini mungkin suatu peluang kalau mereka dibantu, diberikan difasilitasi, barangkali Pertamina bisa keluarkan SSR-nya atau berkolaborasi sehingga nanti mobil-mobil kecil untuk angkot atau untuk kendaraan umum sudah bisa pakai ini Bu, tanpa harus menunggu energi EV atau kendaraan listrik yang tadi sudah dipresentasikan Bu, tidak akan punya baterai. Itu aja mungkin sebagai masukan. Terima kasih. Bila kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf tadi dengan Bapak siapa Pak? Oh sorry, Erwin Kasim, saya dari Masyarakat Energi Konservasi dan Efisiensi Indonesia. Dari MKKEI ya. Pak Erwin ya. Ya tadi ada Pak Erwin menuju ke semua panelis gitu ya. Walaupun untuk ke Pak Abdul Khalik dan Bu Prima sebenarnya lebih ke arah untuk masukan gitu ya, masukan informasi. Untuk Profesor Evi ini ada pertanyaan, Profesor, mengenai
potensi saingan dengan hidrogen gitu ya. Bagaimana supaya tidak berkompetisi, dan juga masalah baterai kedepannya untuk setelah pemakaian ya, alias untuk di recyclingnya, bagaimana kira-kira outlooknya. Silakan Profesor. Ya, oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya kira bukan berkompetisi, saya kira karena perkembangan fuel cell itu dengan baterai itu hampir sama ya. Jadi sebelum mungkin di Indonesia ini baru banyak baterai itu baru sekarang gitu ya berkembangnya gitu ya. Jadi fuel cell lebih dulu dari baterai. Kemudian jadi bagaimana kita menempatkan semua pada tempatnya, karena kalau kita mau mencapai baruan energi yang renewable energy ini tidak bisa, tetap hidrogen akan tetap dikembangkan ya, walaupun mungkin belum sampai ke komersialnya ya. Komersial maksudnya kendaraan yang biasa, tapi kalau di luar negeri itu sudah ada, tapi kalau di Indonesia belum ya yang berbasis hidrogen. Nah, kemudian sedangkan yang baterai ini memang sudah ada yang digunakan di public transport dan juga di kendaraan biasa, karena mungkin ini lebih mudah saja gitu ya, karena baterainya ada lalu bisa diisi dari source luar ya, sedangkan mungkin hidrogen itu kita memang membutuhkan source yang harus dibawa-bawa. Jadi bukan kompetisi, tapi ini harus saling melengkapi ya, mungkin itu dari saya. Yang kedua ini tentu saja pada saatnya itu baterai itu tidak akan digunakan. Jadi gini, baterai dari kendaraan listrik, kendaraan nih ya, kita bicara EV, kalau sudah discharge of state-nya itu di bawah 80%, itu memang sudah tidak bisa digunakan untuk kendaraan listrik karena sudah tidak bisa berlari kencang gitu ya, akselerasinya sudah tidak bisa. Tapi baterai tersebut masih bisa digunakan. Jadi tahapan pertama itulah baterainya akan di-reuse, digunakan untuk energi storage. Ya, jadi energi storage itu kan nggak perlu baterai yang harus canggih atau gimana, karena dia itu diam gitu. Ya, storage itu kan cuma stationary. Ya, nah jadi tahapan yang pertama itu menjadikan itu baterai storage ya, untuk energi storage. Kemudian baru berikutnya setelah digunakan energi storage itu kita harus recycling. Jadi ini akan terjadi suatu circular economy di mana baterai-baterai tersebut ya berbeda dengan lead acid. Di baterai lithium itu karena dia buatnya itu di coating di lembaran katoda aluminium foil, anoda aluminium foil, kemudian bagaimana kita mengambil lagi katoda tersebut ya, kemudian kita bisa menggunakan ditambah mungkin harus ada satu proses kimia, kemudian menjadikan baterai baru. Ya, jadi ada berbagai macam metode untuk recycling ini. Ada juga yang mereka menggunakan pyrometallurgy, dihancurkan semua di smelter lah, kemudian di black mass, baru dilakukan ekstraksi. Nah, hal ini juga akan membantu karena di Eropa itu mereka memulainya karena mereka nggak punya sumber energi. Jadi di Eropa itu memulai dengan black mass tadi, diekstraksi supaya mendapat nikelnya, dapat mangannya, dapat kobaltnya, ya. Kemudian mereka akan proses baru itu, ya. Jadi saya kira kita nggak usah khawatir. Yang penting nih sekarang ini ada planning ya dari government ini, di mana nanti depo untuk baterai bekas. Nah, recyclingnya itu di mana sehingga baterai-baterai yang sudah dipakai itu ada penyimpanannya dan itu tidak boleh dibuang ya. Ya sekarang pun sebenarnya ya baterai yang kita pakai hari-hari itu juga boleh buang sembarangan. Cuma memang belum sampai ke sana ya dipikirkannya. Jadi nanti untuk lithium itu akan menjadi nilai tambah, bahkan menjadi circular economy di mana nanti di sumber nikel atau mangan sudah habis, kita sudah bisa menghasilkan yang baru. Jadi mungkin itu yang saya sarankan. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Evi. Ini yang terakhir kepada Bu Kamia, mungkin singkat aja Bu bisa dijelaskan sedikit mengenai kondisi status interkoneksi Sumatera Jawa. Ya, terima kasih Pak Erwin atas pertanyaannya. Memang betul Sumatera Jawa interkoneksi ini sudah direncanakan dulu gitu ya. Tetapi dulu tujuannya berbeda, yaitu untuk mengevakuasi listrik dari batu bara yang murah ke Jawa dari Sumatera. Tetapi waktu itu memang dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ternyata akhirnya yang ditransportkan sumber energinya bukan listriknya. Nah sekarang kita akan hidupkan kembali itu gitu perencanaan itu karena memang sekarang tujuannya lain gitu. Jadi untuk
evakuasi energi bersih justru. Kalau kemarin energi yang dari batu bara, sekarang yang mau kita evakuasi adalah energi yang bersumber dari energi terbarukan. Ini sudah selaras juga sebenarnya dengan draft RUKN, jadi di dalam RUPTL yang akan kami update nanti akan masuk, kemudian kami sudah melakukan penyelarasan dengan KSDM, di dalam draft RUKN juga sudah masuk, jadi insya Allah sih ini akan jalan dengan tujuan yang berbeda begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kami atas klarifikasi dan jawabannya. Ya, kita sudah mencapai di akhir sesi diskusi ini. Saya mungkin sedikit memberikan kesimpulan secara umum saja ya, bahwa memang teknologi-teknologi yang tadi disampaikan oleh para panelis ini memiliki potensi gitu ya untuk dimanfaatkan di Indonesia, walaupun dengan berbagai macam peluang dan tantangannya masing-masing gitu. Dan kita bisa melihat sebenarnya the potential is there, walaupun to reach the goal, to achieve what we are going to we want to the objective gitu ya, itu dibutuhkan effort yang besar gitu ya dari berbagai stakeholder yang berkaitan dengan sektor-sektor atau teknologi-teknologi tersebut. Ya, saya nggak akan berlama-lama lagi. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada para panelis yang sudah hadir baik offline maupun online. Dan saya kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya tadi sudah dibuka dengan pantun, maka saya akan tutup lagi dengan pantun. Datang ke ISEO bersama kawan, pulangnya naik Transjakarta. Dukung terus teknologi energi terbarukan untuk transisi energi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Satrio dan para narasumber kita. Sebelum meninggalkan panggung, kita ada sesi foto bersama dulu. Jadi Bapak dan narasumber dimohon di tengah, kita akan sesi foto bersama dulu juga dengan narasumber yang terhubung online. Di tengah? Ya. Di agak, mungkin biar tidak menutupi di agak, di sebelah sini mungkin ya. Ya boleh. Untuk narasumber yang terhubung online bisa ditampilkan. Oke, sudah bisa difoto. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, terima kasih, kita berikan aplaus sekali lagi untuk moderator dan narasumber kita.